karomah dari Habib Abdurrahman As-Sakaf, ya, itu tokoh pentolannya marga Asgaf pertama kali. Habib Abdurrahman As-Sakaf, ya, bin Muhammad Maulid Dawileh bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholikisam. Jadi Abdurrahman As-Sakaf itu karomahnya itu bisa memperlambat jalannya matahari. Ngalang-ngalai cerita 1001 malam, ngalang-ngalai cerita komik, ya. Saya pun banyak yang tentang oleh orang-orang yang mengatakan nggak percaya seperti itu Wahabi, nggak percaya karomah berarti Wahabi. Mempelajari keramah, harofah, mukjizah, maunah itu harus sudah, ya, terlebih dahulu sebelum mampu memilah mana karomah, mana khurafah. Nanti tolong ya Pak Tudinius bahas masalah Lora Ismail Al-Khalili itu. Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan itu kan lulusan Tarim Darul Mustafa. Yang menikahkan itu Habib Umar bin Hafid. Jadi melawan Kiai Imad, mencela kitab Minhajun Nasabin itu, ya. Nanti kalau kemarin kan lulusan 112 lulusan Dar Al Mustafa Tarim pulang ke Indonesia, bahaya kalau seperti dianya. Seperti Lora Ismail Al-Khalil, ya Allah. Mbah Khalil Bangkalan itu Asyaibani, ya. Mbahmu, buyutmu itu Asyaibani, Al-Idrisi, Al-Khasani, bukan Ba'alawi. Lah kamu gara-gara kena gendamnya Habib Umar bin Khattab itu loh. Dek. Aduh, kayak sama maju Indonesia. Mendingan lulusan Al-Ahqaf University seperti Gus Aziz Jazuli itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Jika ada keterangan kami yang masih kurang bisa difahami, ya, mohon nanti bisa diseleksi atau dikaji ulang nanti. Karena keterangan kami ini ada yang sesuai dengan pemahaman mufassir, muhaddis, mu'alim, mudarris, ya, mursyid, dan ada yang tidak sepaham dengan mereka. Karena ini berdasarkan kajian pemahaman terkini dan tetap menggunakan materi yang terkono, yakni sama-sama memadukan antar keduanya. Kita sering lupa atau tidak merasa jika apa yang ada di sekitar kita ini benar-benar sudah Allah berikan untuk kita nikmati bersama. Kita selalu memahami dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman yang mengandung nilai kesyukuran, sehingga umur, ya, kenikmatan makan, minum, tidur, hormon testosteron, ya, hormon dopamin, dan kebahagiaan lainnya itu sudah Allah sediakan untuk kita bersama. Namun ketika kita tidak mampu menangkap sinyal tersebut, maka kita akan mengabaikannya. Seakan-akan itu tidak melekat bagian dalam tubuh kita. Karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah puncak daripada ahsani takwim yang Allah berikan untuk kita sebagai umat manusia yang terpilih sebagai khalifah. Semuanya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, menjadi sopir bagi kendaraan pribadinya sendiri, yakni tubuh kita yang dimasuki oleh roh jiwa dari Tuhan kita. Maka selayaknya kita harus pandai-pandai
ta'aruf, mengenal siapa diri kita. Jangan justru malah mencari tahu siapa Tuhan kita. Ta'arufu nafsaka. Maka ketika kalian sudah mengenal diri kalian sendiri, maka kalian akan otomatis mengenal Rabbaka. Kita akan semakin bersyukur kepadanya bahwa ternyata hidup ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pak Samiun Basir. Assalamualaikum, salam dari Kabupaten Sonhor, Malang. Akun baru ya, nggih monggo Pak Samiun Basir. Namanya bagus seperti nama Asmaul Husna. Nggih, dari Malang. Pak Hari Agus. Assalamualaikum Pak, derek ngaos nggih monggo. Pak Mariono Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menyimak atas petua kaji Pak nggih, sami-sami. Pak Mariono dari Rio. Pak Krismanto Aulo. Nyimak dulu nggih. Hirman Ket. Assalamualaikum ya. Kalimantan Selatan tanah bumbu batu licin. Oh siap. Nggih. Batu licin itu dari kerajaan Al-Idrus, itu ada di sana. Al-Idrus itu Al-Gedabrus. Postingan pertama itu sudah banyak komentarnya, terus banyak like-nya juga, tapi kami hapus, kami beri lembaran kitab yang lebih cetak. Yang lebih bisa dibaca itu, karena yang pertama itu agak kabur gitu ya. Itu karomahnya Habib Abdullah Al-Idrus, itu bisa memancungkan hidung Anda. Jadi kalau jenengan kepingin hidung mancung, ya datanglah ke klinik Al-Idrus, siapapun dia, dari nama mbuh itu Nopel Al-Idrus kayak, atau Salim Al-Idrus kayak, pokok makar-makar yang itulah. Terus yang kedua, kami kirim sekalian postingan tentang karomah dari Habib Abdurrahman As-Sakof, ya, itu tokoh pentolannya Marga Asgaf pertama kali. Habib Abdurrahman As-Sagaf, ya, bin Muhammad Maulid Dawileh bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholikisam. Jadi Abdurrahman As-Sagaf itu karomahnya itu bisa memperlambat jalannya matahari. Ngalang-ngalai cerita 1001 malam, ngalang-ngalai cerita komik ya. Saya pun banyak yang tentang oleh orang-orang yang mengatakan nggak percaya seperti itu Wahabi, nggak percaya karomah berarti Wahabi. Mempelajari keramah, harofah, mukjizah, maunah itu harus sudah ya terlebih dahulu sebelum mampu memilah mana karomah, mana khurafah. Kalau bisa memperlambat matahari itu bukan karomah, itu khurafah namanya. Itu hanya sekedar keyakinan pribadi saja, dimantep-mantep no dewi. Ada komentar dari Pak Muhammad atau siapa yang masih mukibin itu, belani tuannya. Wali Songo bisa mengubah pisang jadi emas. Enggak begitu. Cerita tentang Basunan Bonang memukul buah kolang-kaling jadi emas itu bukan emas terusnya. Basunan Kalijogo menggali tanah di Kadipaten Semarang, Pandanarang, ya, terus keluar emas semua, itu bukan emas asli. Itu seperti penglihatan mata sementara gitu loh. Kalau bisa kayak gitu kan juga Nabi kaya raya. Nggak begitu. Jadi sudah saya jelaskan. Semisal Mbah Soleh Ngampel itu bukan makam 9, satu orang yang di makam 9 itu bukan. Jadi nanti saya ilmiahkan lah itu. Saya ilmiahkan. Jadi nanti ketika orang NU melesat visioner ke depan, pemahamannya itu dianggap sebagai Wahabi. Jadi orang yang nggak ngerti ma Wahabi, wa ma adraka ma Wahabi, itu langsung menyerang orang yang tidak sepaham, terus wah, coba ngomong ngono Arab Saudi itu kuambelengi askar sampean. Arab Saudi itu mazhab Hambali, ya kadang mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu, jadi begitu guys. Jadi Abdurrahman As-Sagaf kembali kepada, ya ini kan kadang-kadang membaca tulis Pak Maulana Zai Martapura hadir PNG, siap. Martapura Kalimantan Selatan sama Pak pernah maling nangka. Sebelum saya ikut nyimak ya biar nambah pengetahuan. Sama-sama Pak pernah maling. Kita ini ngaji bersama. Kajian kita ini kajian yang utama dan pertama
dari lainnya, karena kita menyertakan kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Kami sertakan di bawah video kita. Jenengan bisa mengkaji bersama. Ini adalah dasar-dasar umat Islam dalam memahami dan menyikapi datangnya penyakit wabah taun. Ini bukunya 444 halaman sudah kami sertakan. Jenengan bisa untuk mengkaji bersama di haizin.com. Jadi kita harus visioner di zaman sekarang. Kalau kita masih berpaham klasik dan klenik, apalagi mistik, maka umat Islam tidak akan bisa maju ke depannya. Kalah dengan peradaban non-muslim lainnya. Nggih. Pak Syarif Nur Zaman, Assalamualaikum, sehat selalu Pak. Nggih, alhamdulillah rada flu Pak Syarif Nur Zaman. Baru keliling dari Jawa Tengah kemana-mana tuh. Nggih, Pak Joko Nur, maaf sepertinya Nur ya sedang kurangin badan. Nggih, doakan Pak Joko Nur semoga tetap fit, tetap sehat. Nggih. Manusia itu kadang perlu di riset supaya sehat. Nggih. Pak Ahmad Burani Muslim Ponorogo Hati Nur, iya ndene ngaos monggo. Pak Hep ini hebat. Kalau mukibin bisa berpikir mereka tidak akan menuhankan kiai mereka. Nggih, kiai pun tidak boleh dituhankan. Saling menghormati ya. Saling menyayangi. Tapi kalau menuhankan itu tidak ada, ajarannya itu nggak ada dalam Islam loh ya. Itu hanya ada pada ajaran sufi-sufi saja yang melebih-lebihkan, misalkan dasarnya adab di atas ilmu misalkan. Sama dengan makam ya di Kudus itu kan nanti kalau dibiarkan orang yang sudah mati di kuburan itu kan menuju ketenangan ya, tempat peristirahatan terakhir ya. Kok malah dirame-rame terus diganggu malah ya. Wong namanya tempat peristirahatan terakhir itu orang tenang, hidup tenang di alam barzahnya masing-masing. Dimensi 5, 6, 7, 8, 9 tergantung amal soleh tingkat tinggi atau rendahnya spiritual mereka. Tetapi kok malah dirame-rame terus. Makam yang mati dihidupkan dengan dikasih bunga-bunga rampai-rampai nggak karu-karuan itu. Itu bukan ajaran Islam. Kalau namanya ziarah itu jangan didahulukan tabarukan wasilahan. Dahulukan syariatan apa? Ingat akhirat, ingat kematian. Aku bakal koyo ngene, aku bakal akan mengalami kehidupan setelah saya hidup ini. Gitu loh. Nggih. Pak Herman Pak Herman saya nyimak ya tanggapan tentang Gus Bah kok tidak update, apa pura-pura tidak tahu atau membela cucu palsu Nabi. Nggih. Nur Salim itu saya akui beliau orang alim, tapi kealiman beliau itu bukan lintas keilmuan fun, tapi kemampuan dalam hal mungkin tafsir saja. Itu pun ya di atas langit ada langit, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi Gus Bah ini masih terkena pengaruh gendam. Ibarat orang yang berilmu itu hakikat dan makrifatnya itu masih perlu ditajamkan. Karena apa? Beliau hanya melihat satu langkah saja, fikihnya saja boleh ya, makam itu dipagari seperti itu lah ya. Tapi kedepannya hakikatnya itu beliau nggak berhati-hati. Kalau misalkan saya iyani, ini namanya kalau dalam kaidah fikih yang usul fikih yang sering beliau sampaikan itu satu daro'e, daripada mafasidnya terlalu banyak, lebih baik darulnya mah didahulukan gitu. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, kan begitu. Coba nanti jangan bayangkan di Ploson Jati Kudus itu nggih, makam Mbak Alawi dari marga Al-Kaf ya, menguasai satu wilayah. Nanti ada makam-makam lain, kalau ada Habib di situ dimakamkan, maka dibangun lagi dan kuburan itu akan rame. Mereka itu inginnya rame. Kalau kami enggak, kuburan kalau bisa enggak usah rame-rame. Wah, namanya orang kepengen tenang kok. Silahkan hidup tenang di alam barzah, tergantung amal salehnya masing-masing orang. Ya mungkin keluarga saja yang berziarah itu. Wong tenang-tenang kok diganggu itu. Ya. Itu. Oke. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Semoga beliau mendengar. Sudah ada 257.000 video dilihat. Tambah lagi video terakhir kemarin itu saya katakan saya hormati beliau panjenengan ikut bertanggung jawab Gus Bah Nur Salim.
turut bertanggung jawab sebagai ulama, menjadi panutan umat. Itu. Ya kalau Habib Lutfi itu ilmunya ya nggak seberapa dengan panjenengan, lebih tinggian panjenengan nggih. Gus Baha. Tapi jenengan harus hati-hati. Jangan sampai ketika jenengan menganalogikan lampu merah itu nggak sama. Seperti kalau gitu nanti saya orang khusus, saya boleh zina, saya boleh merampok, saya boleh membunuh. Loh, Nabi Khidir saja membunuh ya boleh kok. Ya. Kalau saya zina itu dikersakno Gusti Allah kayak ngono. Nanti di akhir hidup saya akan husnul khotimah. Jangan niru-niru saya. Saya ini orang khusus. Saya ini makom khusus. Saya ini walaupun lampu merah boleh saya tabrak. Ini namanya privilege dalam Islam. Gak ada. Islam ngomong Kanjeng Nabi itu putrine Fatimah ini mencuri ya lakotok tu ya dahal. Kok ini minta privilege? Gak bisa. Maksud saya makam Habib Ja'far Al-Kaf itu tetap gitu, tapi ratakan saja dengan tanah sama seperti lainnya. Nggak ada orang mati di kasta-kasta itu nggak. Kecuali makam yang sudah Wali Songo, tokoh-tokoh Mbah Yawani Arwani itu loh, lebih hebat diziarahi. Mbah Yai Asnawi, saya kemarin itu ziarah ke makam Mbah Yai Asnawi, Raden Asnawi Kudus, di dekat sebelah baratnya makam Mbah Sunan Kudus. Saya ziarah. Kalau ada orang menuduh saya Wahabi, loh saya ziarah. Guru-guru saya Sholawat Arwaniyah itu saya juga dulu waktu masih kecil ya sering membaca itu. Nih, Pak Hermawan begitu, Pak Herman KTP itu Kalimantan Baratnya. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga para mukibin yang ada di Kalimantan Selatan bisa lebih sadar dari doktrin pragmatis. Monggo, amin. Pak Subhan Muhammad, ngopi dulu ya, ben seger. Saya itu enggak kuliner ngopi. Pak Subhan Muhammad, ngopi dulu ya, ben seger nggih. Pak Maryono nggih. Pak Ahmad Gufroni, bismillah niat ngaji. Alhamdulillah sami-sami ngaji nggih. Pak Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Sofyan RP 100.000. Jazakallahu khairan dunya wal akhirah jazaan wafiran wa kamilan ila yaumil qiyamah. Untuk ilmu yang bermanfaat Pak Abu Sofyan matur suwun, terima kasih, syukron kafir, nuhun nggih. Matur suwun Pak Abu Sofyan. Bu Zain Zeta, sebenarnya benarkah ada salah satu cucu Rasulullah Hasan Husain ada yang sifatnya keras? Kerasnya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu bukan sifat keras, tapi idealisme, ketegasan menolak kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Ini masalah politik sekali lagi nggih, Bu Zain Zeta. Lagi-lagi kalau perkara agama digabung-gabungan dengan politik itu nggak karu-karuan. Iso subhat halal dadi haram, haram dadi halal, tergantung ijtihad masing-masing. Ini nanti Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu bener sapa? Menurut saya bener kabeh, kadang ya salah kabeh. Tapi tidak semuanya benar. Karena apa? Ya sama seperti misalkan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah perang Jamal ya dengan dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Nah ini kan ya sedulur sih. Tapi mengorbankan sahabat puluhan ribu tewas perang saudara. Belum lagi perang Siffin dan lain-lainnya. Lah, pasti ada kesalahannya. Jadi ada kesalahan dan ada kebenaran. Pak Tudenius nih, kalau di Tarim juga ada sejarah Black Votes Yai alias Sikil Ireng bin Aswad. Pak Tudenius itu termasuk kami dukung, terus senang saya. Pak Tudenius kadang dengan istri itu walaupun melalui teknologi AI itu ya saya senang ikuti. Nggih, Pak Tudenius semoga para pemirsa dan mendengar semua simak paparan ya kajian dari channel Tudenius itu bagus tuh. Beliau orang yang bloko suto apa anane. Jadi ada jalur macam-macam, ada jalur turos kitab, ada yang jalur ya fakta lah gitu. Fakta enak nggak usah ngetap kitab, faktanya begitu ditampilkan memang benar gitu. Nanti tolong ya Pak Tudenius bahas masalah Lora Ismail Al-Khalili itu. Lora Ismail Al-Khalili Bangkalan itu kan lulusan Tarim Darul Mustafa. Yang menikahkan itu Habib Umar bin Hafid. Jadi melawan Kiai Imad, mencela kitab Minhajun Nasabin itu ya. Nanti kalau kemarin kan lulusan 112 lulusan Dar Al Mustafa Tarim pulang ke Indonesia, bahaya kalau seperti dianya. Seperti Lora Ismail Al-Khalil ya Allah. Mbah Khalil Bangkalan itu Asyaibani ya. Mbahmu buyutmu itu Asyaibani Al-Idrisi Al-Khasani, bukan Ba'alawi. Lah kamu gara-gara kena gendamnya Habib Umar bin Khattab itu loh. Dek. Aduh, kayak sama maju Indonesia. Mendingan lulusan Al-Ahqaf University seperti Gus Aziz Jazuli itu bagus. aduh. Oke Pak Tudenius, Assalamualaikum Gus Bah itu percuma kafir Quran kalau masih nyembah Balawi nggih.
Mungkin beliau khilaf ya, mohon diklarifikasi nggih Gus Bak Nur Salim, karena jenengan kan masih ngisi rutin di Masjid Menara Kudus. Jadi setiap Jumat pertama atau Jumat Kliwon gitu loh nggih. Nanti tolonglah diklarifikasi, tolong diteliti langsung ke sana, terjun langsung ke sana. Jangan jadi ulama duduk saja. Atau mungkin apa ya, sering bertemu dengan orang-orang hebat di kalangan Habib gitu loh, disanjung-sanjung gitu loh. Jadi biasakan bertemu dengan orang-orang awam biasa, itu teman kita bukan awam, sama-sama seperti kita. Oke. Pak Andrian Rahmansah, maka mereka beda yai, batu semua sebadan, oh lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Kalau badan kita tinggi ya ditinggikan lagi. Oke. Tradisi Yahudi itu nggak ada ajaran itu. Kalau bisa makam Rasulullah itu terbuka loh ya. Yang ditutup itu samping-sampingnya khawatir dicuri, karena pernah ada kasus itu, peristiwa itu mau dicuri makam Rasulullah. Jadi dipagari sekelilingnya supaya aman dan dicor ya sampai dalam itu. Tapi kalau makam aslinya terbuka, ya tanah asli itu. Makam langsung di keramik. Orang-orang Jawa Nusantara dulu itu kenapa ya sampai tidak begitu memperhatikan makam leluhurnya? Kenapa? Manusia yang sudah dikuburkan 60 sampai 100 tahun itu sudah tidak berfungsi lagi. Itu hanya sekedar seperti prasasti gitu. Karena apa? Roh atau jiwanya itu sudah bangkit. Kemungkinan bangkit ke alam dimensi 4, 5, 6, 7, 8 atau bahkan dimensi 3 kita manusia, akhirat, kiamat. Nanti kita bahas lagi. Jadi beda lah kalau di kalungi bunga-bunga seperti itu sampai kapan ya? Ya jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Kalau ziarah pakai bunga ya nggak apa-apa, itu meniru pelepah kurma yang Rasulullah lakukan pernah pada masa hidupnya. Pak Andrian sama-sama mereka beda ya Pak Tunggi. Pak Ahmad Gufroni, dokter tukang menyembuhkan penyakit, tukang parkir, tukang batu, pengacara, tukang menyelesaikan kasus, kiai tukang menyampaikan pesan agama. Semua adalah tukang. Kenapa kiai minta lebih dihormati? Lah ini, kiai sebenarnya tidak mau, kalau kiai asli loh, lebih dihormati dari semuanya, karena semua memiliki keahlian masing-masing. Kiai harus menghormati tukang kayu, karena kiai nggak ada yang jadi tukang kayu. Tukang gali kubur itu harus dihormati, karena kita kalau mati nggak ada yang bisa gali kuburnya sendiri, kecuali PKI loh ya. PKI. Kemarin itu saya meneliti kuburan PKI di Mberati, Kecamatan Kayin, Kabupaten Pati Kidul ya. Dulu tuh saya mempunyai persepsi lubang itu yang gali itu umat Islam. Ternyata enggak. Di hutan jati, Desa Mberati, Kecamatan Kayin, itu ternyata yang gali itu PKI sendiri. PKI mau mengadakan acara di lapangan Kayen, ngundang kiai-kiai. Rencananya kiai-kiai nanti diculik, dipateni, dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan itu. Kami teliti itu. Jadi ternyata Jakarta yang menang adalah ABRI, ya, PKI tumbang, maka berbalik arah. Yang menghuni lubang adalah mereka sendiri. Perang saudara dari alun-alun Kayen, Pati, gerimis malam hari, nggak ada lampu zaman itu. Ya, ditaleni PKI dari Blora, dari Kudus, dari Purwodadi, dari Demak, dari Bojonegoro, dari Madiun, ngumpul di situ, dicegat sama ABRI TNI bersama Banser. Ya, Kiai Abdul Fatah Makmun itu pengasuh pondok pesantren itu umurnya 19. Kiai Zamah Sari itu sudah jadi kiai ya. Itu jadi saksi. Lalu jam 8 malam di Brondong, dipateni. Lah, inilah yang namanya menggali lubangnya sendiri. Jadi, Pak Ahmad Gufroni saling menghormati. Nggak boleh. Tukang parkir itu juga amanah. Nggak pernah korupsi, nggak pernah mengaku miliknya itu dititipi itu. Amanah kok. Lebih baik tukang parkir daripada kiai ngakoni bahwa ilmu milik saya. Kalau kamu tidak ikuti kemauan saya, ilmumu tidak bermanfaat. Lebih baik tukang parkir dititipi mobil Alphard ya, bukan milik saya. Saya hanya menjaga. Diambil oleh pemiliknya, silahkan saja. Lebih ikhlas tukang parkir daripada kiai. Enggak Pak. Ini tadi ya siapa? Pak siapa tadi? Kenumbuk, maaf ya, ketumbuk kan panjenengan nggih.
Nggih, pokoknya saling menghormati, semua punya keahlian masing-masing, nggak boleh ya kita mengaku paling alim sendiri, tidak, saling menghormati itu san. Nggih. Jadi begitu nggih tadi Pak Ahmad Gufroni nggih. Pak Bambang Nuryanto, derek pengawasan ke Nur Yadinegoro monggo sama-sama. Muhammad Sofi, mugi dados pencerahan terutama santri-santri ya mereka jadi pondasi Indonesia nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abu Sofyan, Assalamualaikum. Izin tanglet, mengapa di kitab Barzanji terbitan Menara Kudus ada bacaan Rotibul Haddad? Lah ini Kudus itu sebenarnya kiai-kiainya juga kurang paham tentang pernasaban Ba'alawi ini, masih baru 2%. Justru yang kiai-kiai desa, kampung-kampung yang gabung dengan PWILS itu malah justru yang terbuka. Karena apa? Dulu nggak ada ilmu seperti ini kok. Lah inilah kelemahan kita. Sealim apapun orang kalau hidup sekarang ini itu akan jadi bodoh jika tidak belajar lagi. Nah, sebodoh apapun orang yang hidup sekarang ini kalau mau belajar dia akan menjadi alim. Lah, kelemahannya begitu, nggih. Jadi kalau mau menerbitkan Barzanji nggak usah pakai Rotibul Haddad. Rotibul Haddad itu nggak perlu dimasukkan ke dalam kitab Barzanji. Nanti lama-lama Imam Abdurrahman Ad-Daibai dikalahkan ya kalangan Nahnu Jironum Bidal Harami dan seterusnya, itu karangan dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semua mau diba'alawikan, yang hidup, yang mati, yang apa saja diba'alawikan. Nanti suatu saat itu kalau Presiden Indonesia itu dari Ba'alawi, wah, pesawat terbang itu ya merek Atos atas itu. Nggih Pak Abu Sofyan, nggih gak bener itu. Pak Mas Ramsat, jalan makam kok disamakan dengan rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana ya? Ini termasuk kias analogi yang nggak pas nggih. Pak Tudinus, amin jalan-jalan yang takdim nggih Pak Tudinus dengan Ibu Nyonya. Terima kasih, matur suwun. Nggih. Kembali ke kitab maaf nggih. Waktunya itu nggak cukup sebenarnya 2 jam yang. Maaf ya. Kembali ke kitab karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir. Itu kan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup pada abad 9 Hijriah. Kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, bahasa Indonesia adalah pemberian bantuan bagi para penderita ta'un atau dalam keutamaan orang yang meninggal dunia gara-gara ta'un. Al-Hafidh Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, asli Mesir beliau. Nah, kalau lahirnya itu ya di tahun Masehi ya 1372 Masehi, wafatnya 1449 Masehi. Kalau Hijriahnya lahirnya 773, wafatnya 852 Hijriah. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gara-gara 3 anaknya meninggal dunia kena taun, ya, kena pes, wabah pes. Penyakit menular yang luar biasa merenggut nyawa manusia berturut-turut, ya. Tidak hanya 4 tahun, 5 tahun saja di Eropa, tapi di Afrika, di Asia, sampai ke China, bahkan 1911 sampai 1916, 1920 sampai di Malang, Jawa Timur. 37.000 nyawa orang Jawa Timur meninggal dunia gara-gara pes itu, ya, flu Spanyol itu. Jadi terus menerus kitab ini, kitab Badlul Ma'un ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani gara-gara putrinya meninggal dunia kena penyakit pes di Mesir, yakni Fatimah, Aliyah, dan Zain Hatun. Yang Zain Hatun ini wafatnya 833 Hijriah, yaitu pas hamil meninggal dunia. 3 putrinya Ibnu Hajar itu meninggal dunia gara-gara penyakit pes ini. Artinya bakteri, ya, pestis atau wabah pes. Ini catatan yang bisa untuk pedoman kita bersama suatu saat nanti kalau kedatangan tamu corona atau wabah pes lainnya, ya, jenis varian lainnya, bakteri-bakteri menular lainnya, ya, kita tetap tidak boleh untuk tidak mengisolasi diri, ya, walaupun ada undangan istighosah kubro, doa bersama, nggak usah hadir. Di sini diterangkan, ya, di halaman berapa ini diterangkan semua.
diterangkan halaman 328 ya, nanti dengan buka. Diterangkan oleh beliaunya di Damaskus, Syria itu orang pada kumpul bersama berdoa supaya wabah pes tidak melanjut menyerang sana, justru malah sebaliknya. Malah justru karena berkumpulnya banyak orang itu akhirnya tertular semua, banyak kematian-kematian. Sehingga kalau di Eropa yang dibawa dari Asia Tengah ya aslinya, cuma memang di thumbnail video yang kami bagikan pada sore tadi itu 200 juta itu ya seluruh dunia, itu perkiraan. Kalau Eropa sendiri perkiraan ya 60 sampai 70 juta. 2/3 populasi penduduk Eropa meninggal dunia gara-gara pes ini, wabah pes ini. Taun itu lebih lingkupnya lebih kecil daripada wabak. Bahasa Arabnya itu wabak, bukan wabah. Bukan wabah. Kalau kita memahaminya wabah. Kalau wabah itu berarti global. Kalau taun itu bisa lokal. Itu taun. Nanti wabah itu lebih umum daripada taun. Nah ini yang taun ini yang menyerang Eropa ini luar biasa. Lah Eropa itu adalah Ya'juj Ma'juj, Gog Magog. Jadi dari arah Mediterania, Timur Tengah ke utara itu adalah tanah daerah Magog atau Ma'juj. Ya, ketuanya adalah Gog. Jadi kalau kita memahami konsep ini dengan pemahaman klasik klinik mistik, maka Ya'juj Ma'juj itu adalah seorang siluman. Ada yang katanya berada di dalam lautan lah, yang tidak terlihat oleh mata lah, bersembunyi di pegunungan. Enggak begitu. Ya'juj Ma'juj itu keturunan Yafets bin Nuh, serumpun dengan bangsa Turki, Turkmenistan, Turkistan, Turki, sama Uni Eropa. Kalau sekarang, dulu ya Eropa atau Eropa. Di sini lengkap, nanti panjenengan baca sendiri, ada keterangannya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Eropa, meliputi daerah Rusia ke barat sampai Irlandia ya, sampai Inggris Raya ya, sampai Swedia, Finlandia, Belanda, Portugal, Spanyol, Perancis, Italia, Yugoslavia, Rumania, ya Prusia, semuanya itu adalah bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj. Oleh sebab itu kalau ingin bukti ya di depan gedung parlemen Inggris sampai sekarang masih dipasang dua patung nenek moyang mereka, yakni Gog Magog. Ya'juj Ma'juj, bahasa Arabnya adalah Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu sudah berkali-kali menjajah bumi. Pada tahun 1346 ya, mulai masuknya wabah pes ke Eropa dari Asia, itu ya gara-gara jalur perdagangan sesama umat manusia melalui tikus ya, hewan pengerat. Lalu di tikus itu ada kutu bakteri yang mematikan, ada yang berbentuk kecil terlihat dan ada yang tidak terlihat mata, lalu masuk ke dalam menggigit manusia, lalu menular semuanya melalui udara. Bernapas ini terus menular seperti corona kemarin itu. Nah, itulah yang namanya kalau kita membaca kitab Wafiru Ilallah ini, kita akan memahami dengan pemahaman klasik bahwa Ya'juj Ma'juj itu patine Ya'juj Ma'juj, meninggalnya Ya'juj Ma'juj. Ing ngarep wis diterangake ana ing zamane Ya'juj Ma'juj mau Kanjeng Nabi Isa lan kaum muslimin padha ngungsi maring Gunung Tur. Saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Sudah diterangkan di depan keadaan zamannya Ya'juj Ma'juj itu, Nabi Isa dan kaum muslimin mengungsi ke Gunung Tursina. Di situ ada yang tidak bisa makan ya, kelaparan. Lalu Nabi Isa dan kaum muslimin berdoa kepada Allah, meminta supaya Ya'juj Ma'juj cepat disirnakan dari muka bumi. Lalu Allah yang maha kasih dan sayang menurunkan
beberapa bakteri. Nah gini, nuronake pirang-pirang uler. Ya tidak uler, itu bakteri. Pes itu. Bakteri pes itu namanya. Jadi pirang-pirang uler padha ngrikiti gulune Ya'juj Ma'juj. Saknalika Ya'juj Ma'juj mati bareng ora ana sing ketinggalan. Ini apakah sudah terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kita selalu lalai dan abai ketika kejadian itu ada di depan mata kita. Kita tidak pernah merasa bahwa peristiwa abad 15, abad 14 Masehi yang lalu itu sudah terjadi kiamat. Gara-gara sebelumnya ya Paus Gregorius IX itu mengumumkan pembunuhan massal kucing-kucing itu. Katanya kucing-kucing itu penjelmaan setan dan iblis. Lalu menular kemana-mana ya. Akhirnya pemberontakan di mana-mana juga. Setelah adanya pes itu yang dokter pun angkat tangan. Jadi 70 juta ya 60 sampai 70 juta penduduk Eropa meninggal dunia. Tidak karena perang, tapi kena wabah pes ini. Inilah yang namanya keterangan dari ulat bakteri pes yang merenggut nyawa orang-orang Ya'juj Ma'juj Uni Eropa. Menjalar kemana-mana. Perancis, Italia, Moldova, semuanya kena. Sampai Afrika, ya sampai Mesir ini tadi. Sampai tahun 749-an ya. Bahkan 833 Hijriyah ya, merenggut nyawa Zenhatun yang sedang hamil anaknya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Mesir ini. Jadi ini benar-benar peristiwa yang kadang-kadang ini lalai dibuatnya. Inilah yang oleh Allah Ta'ala jelaskan ya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Ternyata aku lalai ya, abe ya. Inilah misteri rahasia ilahi. Bagi orang yang sedikit mengerti akan menelusuri ya misteri ini, akhirnya menemukan ya intisari. Oh ya, ternyata sudah terjadi. Jadi kiamat, siklus kiamat 100 tahun sekali itu akan tetap terjadi. Corona berhenti 2022 ya. Nah, ini nanti akan berlanjut lagi kapan? Itu pasti akan ada lagi corona, wabah-wabah terbaru lagi. Gitu. Jadi kalau kita membaca kitab Hafidhullah ini harus dengan diimbangi pemahaman terkini. Jadi mati ini Ya'juj Ma'juj ini juga ada di dalam hadis, dan bahkan hadis itu identik dengan kitab Yehezkel, Bible. Kitab Bible ini juga menerangkan di Hizqil 38 itu diterangkan, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu pada Gog di tanah Magog. Jadi Magog itu tanah Magog. Tanah Magog itu yaitu Raja Agung negeri Meseh. Meseh itu Moskow, ibu kota Rusia, Moskow. Jadi sekitar Rusia, Eropa itu sama. Ya'juj Ma'juj, ras manusianya. Dan negeri Tubal itu Tobolsk, ya di Rusia, semua di Rusia. Dan bernubuatlah melawan dia. Nanti ada keterangan tentang ini. Gog dan Magog itu ada di kitab Yehezkel ya, mulai dari ini surat 38 ayat 1 sampai 39 ya. Butir ke 29 sampai seterusnya. Jadi sudah terjadi. Di antaranya adalah penglihatan tentang zaman baru, pintu-pintu gerbang dan pelataran bait-bait itu sudah terjadi. Sama dengan peristiwa corona, kita selalu mengabaikan begitu saja. 150.000 nyawa keluarga kita melayang gara-gara corona, kita pun masih abai. Ya tidak memedulikannya. Buku biru sebagai anak Islam, buku penyanto Indonesia negeri mimpi setelah artefak kita hidup. Pak Channel ngaji waktu dinasti Abbasiyah banyak orang-orang Barat belajar sains dan teknologi kepada keilmuan Islam, yakni ilmu tasawuf, ilmu sains, teknologi. Dulu dinasti Abbasiyah di Irak, ibu kota Baghdad itu maju pesat dalam hal keilmuan. Orang diberi kebebasan dalam berpendapat, mengarang-arang kitab dengan
literatur ya macam-macam sumbernya, ada tentang kimia ya, tentang pokoknya saintifik dan kesehatan. Datanglah hulagukan itu yang akhirnya menghanguskan semua peradaban di sana. Itu gara-gara kita sendiri yang mudah diadu domba. Nggih. Ya'juj Ma'juj itu manusia sama seperti kita, tapi wataknya itu yang bikin merusak keadilan. Nggih. Bisa juga dianalogikan Ya'juj Ma'juj itu ya sama seperti orang yang memiliki karakteristik merusak. Habaib Ba'alawi itu ya bisa masuk kategori G itu, Gog Magog itu, Ya'juj Ma'juj itu. Dalam hal apa? Kulino menipu. Oleh sebab itu kenapa kitab suci kita di dalam Al-Kahfi suratnya itu menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj. Tidak ada keterangan tentang Dajjal. Ya'juj Ma'juj sendiri kan golongan penipu. Di antaranya adalah bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Terus ada lagi kemungkinan nanti lama-lama ya dituhankan. Terus Ba'alawi juga begitu. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Aku ya Habib. Aku orang yang disayang Tuhan di muka bumi ini. Lah ya sama, saya adalah Tuhan seperti kata Habib-Habib mereka. Habib Al-Faqihil Muqaddam, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan bahkan Salim ya, Abu Bakar bin Salim. Hampir sama. Jadi kita harus hati-hati ketika kita memahami, meneliti, kita benar-benar mengambil intisari dari kitab dari surat Al-Kahfi, maka kita akan mampu mengendalikan diri ya, tidak mudah dipengaruhi oleh Ba'alawi. Okay. Pak udah alaskah? Assalamualaikum, sehat selalu Ki. Ba'alawi ancamannya neraka, tapi masih tidak mau sadar Ki. Itu gimana? Itulah bangsa Ya'juj Ma'juj itu begitu. Bangsa Yahudi itu juga begitu, karakteristiknya hampir sama. Tegar tengkuk. Dinasihati itu ngeyel, wangel, rewel, wangel lebih minta ampun. Lah, ditiru oleh mukibinnya, pengikutnya, wangel dan rewel. Sulit dinasihati. Ya. Gak gelem dingkluk. Gak gelem dingkluk. Ini bawaan tibu nih. Assalamualaikum dari ngasih monggo Pak. Pamrah Malik Naka. DNA Yahudi nggih, DNA-nya DNA Yahudi. Nggih. Pak Buku Biru, semoga Allah Subhanahu wa taala nggih hadir. Nggih. Pak Jojo Paijo. Sebentar. Pak Gavin, Ya'juj Ma'juj Yahudi dan Majusi nggih, bisa juga. Semua ada korelasinya, ada koneksinya, ada interaksinya, ada komunikasinya. Ada, sama-sama ada hubungannya nggih. Pak Ya'juj Ma'juj. Kayak film mumi yang takut meong. Okay. Nanti kalau jenengan melihat film Ya'juj Ma'juj Gog Magog terbaru, jangan sekedar percaya. Nanti ada filmnya Ya'juj Ma'juj bukan manusia seperti ya siluman itu, bukan. Ya'juj Ma'juj itu manusia. Kita ini banyak ditipu oleh film-film Hollywood dan Bollywood itu loh. Yaitu fiksi ya. Tapi berasal dari sumber yang asli. Okay. Pak Hasan Mardianto, dari tanggal Pak Yai, kenapa tokoh-tokoh NU yang ngerti kitab sulit untuk menerima kebenaran? Karena hidayah itu milik Allah, Pak Hasan Mardianto, bukan milik jenengan, bukan milik saya. Milik Allah. Cuma kita tidak boleh lelah untuk menyampaikan, ya. Masalah dapat petunjuk hidayahan, nah itu urusan belakang. Ya. Kita hanya mampu untuk berusaha. Allah yang menentukannya. Nggih. Pak Hasan Mardianto, justru orang bodoh seperti saya, justru jenengan nggak bodoh. Dulu itu pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu orang bodoh-bodoh. Tapi justru di hadapan Allah mereka itu orang yang hamba Allah, bukan orang bodoh. Karena apa? Kebodohan itu kan relatif. Kecerdasan itu juga relatif, tergantung dalam sisi apa. Kadang orang cerdas intelektualnya, tapi bodoh secara spiritualnya. Sama seperti kumpulan orang-orang tua dari UI Watch itu ya, yang menganggap bahwa PWLS itu neo PKI. Nah itu cerdas dia, lulusan UI, wis tua-tua ya kan. Nanti kita counter ya. Ada kumpulan lulusan UI, alumni UI Watch itu loh, mengatakan PWLS itu adalah neo PKI. Nah, itu berarti dia itu cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara spiritual, apalagi secara rasional, tidak melakukan penelitian. Pintar di zamannya, profesor zaman dulu, ya dengan yang tidak pernah kuliah sekalipun bisa pintar yang
tidak pernah kuliah. Oleh sebab itu, ijazah itu oke. Tapi jangan satu-satunya. Skill itu nomor satu. Ijazah itu hanya penyempurnaannya saja. Gitu. Saya sering sampaikan ke mahasiswa-mahasiswi saya, itu kadang-kadang kelamar merono merene, ya, sampai tua nggak dapat pekerjaan gara-gara apa? Mengandalkan ijazah. Ijazah itu harus disertai dengan skill atau pengalaman kerja. Itu nomor satu itu skill, itu loh. Lah nanti kalau ada gunanya orang kuliah, ada gunanya kedua-duanya disertakan. Gitu, okay. Jadi jenengan bukan orang bodoh. Lebih bisa menerima tentang kebenaran pria. Jadi jenengan justru orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menerima kebenaran berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan hanya ikut-ikutan saja. Jadi Pak Hasan Mardianto ini sudah melakukan penelitian lalu menyimpulkan gitu. Jadi justru itulah orang yang cerdas secara hakikat itu, bukan hanya sekedar teori saja. Nggih. Pinter bohongi orang nggih, Pak Pujianto, pinter keblinger nggih. Lah menteri-menteri yang kena kasus korupsi itu ayo, itu bukan orang pinter ya? Orang pinter semua. Yo kiai, yo anak kiai, yo malah ono Wakasekjen Ansor bareng pusat kok. Pinter saya. Koruptor itu orang pinter semua, tapi keblinger. Jenengan gak pinter-pinter banget ya, tapi gak gak korupsi. Ya lebih baik jenengan. Aslinya buah ini berarti aslinya Gog Magog Ya'juj Ma'juj itu dari Askena, sama-sama dengan kalangan Askenazi, bisa juga ada unsurnya. Nggih. Nggih. Pak Marionorio, tafakuran mencerdaskan jiwa spiritual sendiri, renungan menghadirkan kalam batin, nurani diri atau firasat. Nggih Pak Marionorio, orang yang sudah seumuran panjenengan ya, ini sudah saatnya untuk ya tidak terlalu hiruk pikuk ya dalam urusan teoritis saja. Karena kadang-kadang ini kita terjebak dengan rutinitas, ritualitas tanpa spiritualitas. Ini yang harus kita hindarkan. Bolehlah kalau dalam usia-usia muda, kalau sudah usia-usia di atas 60 ya, misalkan jenengan di atas 55, 56 ya ke atas, itu sudah saatnya masa-masa insan kamil ya. Insan kamil itu tidak perlu harus cerdas teman ya, enggak, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, masalah spiritual, kecerdasan spiritual itu yang penting. Nggih, ladi giem. Siat kenor nggih monggo nggih amin matur suwun donganipun. Pak Pujianto, Indonesia tempat santai, tempat mati, dadaan, tempat mimpi, jin 1001 mimpi menipu. Nggih. Jujur satu face. Nggih Pak Pujianto dari Jember tani. Nggih. Kembali kepada bahasan tentang bahwa kita ini terlena. Tidak sadar bahwa ternyata kiamat yang kita tunggu-tunggu selama ini sudah terjadi lama. Rusaknya Ka'bah sudah terjadi 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 317 Hijriah, Ka'bah dihancurkan oleh Koromitoh. 13.000 atau sampai 30.000 nyawa jamaah haji dibunuh. Ya, tidak dikubur secara terhormat. Ada yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam sampai tersumbat penuh dengan darah mayat. Itu tahun 317. 22 tahun Hajar Aswad dibawa ke daerah Hajar Bahrain. Baru setelah itu kembali lagi ke Ka'bah. Nah, Ka'bah rusak, termasuk alamatus sa'ah, ya kan, suratus sa'ah. Ya, termasuk di antara adalah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj sudah keluar menjajah bumi berkali-kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, begitu juga wabah pes ini yang merenggut seluruh manusia sedunia 200 jutaan. Padahal pada waktu itu populasi manusia tidak sebesar sekarang. Sekarang kan hampir 8 miliar ya. Dulu nggak ada. Perlu 200 tahun masyarakat Eropa untuk kembali lagi jumlah populasi penduduknya. Setelah peristiwa wabah pes Eropa itu, Ya'juj Ma'juj itu banyak kekurangan tenaga kerja di Inggris, di Skotlandia, ya di Yugoslavia, di Britania, di Belgia, di Belanda, semua berkurang. Karena kekurangan manusia yang sudah meninggal dunia 70 juta lah. 2/3 penduduk Ya'juj Ma'juj Eropa meninggal dunia bukan gara-gara perang, tapi gara-gara wabah pes dari kutu ya, atau ular atau ya bahasa sekarang itu ya apa ya, eksim ya.
yang dihembuskan oleh jin ya. Kalau Ibnu Hajar Al Asqalani ini masih percaya dengan pemahaman lama, yakni memang itu taun itu penumba jin ya. Kalau dulu para kiai memaknai taun itu mesti loro penumba jin, kan begitu. Karena jin itu bawa tumbak disogok-sogok hati masuk ke dalam tubuh manusia. Penyakit menular itu. Oleh sebab itu, ketika menghadapi penyakit menular, taun atau pes atau apapun atau corona jenis penyakit menular apa saja, itu jangan sampai kumpul manusia. Kita harus uzlah menyendiri, isolasi diri. Di Eropa berhenti itu gara-gara sudah banyak yang menyadari tentang pentingnya isolasi. Tapi ya isolasi harus ada bekalnya ya, makanan dan minuman ya. Kemarin kita akan mengalami juga ya di Indonesia, kita mengalami berapa tahun itu sehingga pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, PHK di mana-mana, masih belum bangkit sampai sekarang ini ya gara-gara ya wabah pes atau taun dan wabah ini. Berikutnya Pak Huda Alaska sebenarnya DNA lagi sudah kasih tiga nggih. Jadi saya membaca tulisan panjenengan selang-seling. Jadi kalau memang ada yang mengartikan Ya'juj Ma'juj itu adalah Tartar dan Mongol, ya tergantung. Itu karakteristik, sifatnya merusak, ya menghancurkan. Sama seperti sifat orang-orang Eropa, Viking, ya orang-orang ganas ya di benua Eropa itu. Membunuh tanpa aturan, perang tanpa ada aturan, ya perundingan itu nggak ada gunanya, pokoknya mata ini uang, beringas, ganas, ya. Itu Ya'juj Ma'juj sama. Ada yang mengatakan tembok Cina itu adalah tembok Ya'juj Ma'juj, ya tergantung. Mufasir, muhadis, mu'alim, mudarris, mufaqih dan lain sebagainya, tergantung. Kalau menurut saya sesuai dengan kajian ya dari kitab sebelum Al-Quran ya, bahwa George dan Majoj itu adalah orang-orang Rusia dan Eropa. NATO kalau sekarang tentaranya. Di unit negara pertahanan Atlantik Utara atau NATO itu. Jadi Rusia itu ya termasuk Ya'juj Ma'juj. Ya, ketuanya ya Inggris lah. Ketuanya Inggris. Jadi antara Rusia dan Inggris itu ya pernah perang juga sama-sama, saling perang dunia itu. Begitu juga ya yang terjadi di Perancis, misalkan revolusi Perancis dan lain-lain, itu sama, itu revolusinya orang-orang Eropa. Jadi secara 90% dunia ini dikuasai Ya'juj Ma'juj. Dunia, manusia, ras apa saja itu tunduk dengan Ya'juj Ma'juj. Cuma Cina dan India saja. India pernah dijajah oleh Inggris, Cina pernah dijajah oleh Jepang dan sebagian Inggris juga. Sama, Cina nggak tunduk dengan Amerika dulu, ya akan hancur. Sekarang saja Cina berani karena penduduknya sangat besar dan ekonominya juga sangat kuat. Nah, kalau orang-orang Nusantara ini hanya jadi penonton saja. Karena apa? Kita umat Islam di Indonesia ini dijejeli dengan informasi yang klinik, klasik dan mistik. Wayai dunia ini berkembang begitu pesat, peradaban saintifiknya justru malah dikonon kuburan. Nggak kuburan, bangun kuburan baru dikultuskan. Piye to iki? Ya karena kebingungan dalam masa depan ya. Oleh sebab itu kadal fakru ayyakuna kufran itu memang benar-benar terjadi loh. Ini dari pihak penyelenggara negara juga ikut berperan. Ada pembunuhan ya, kriminalitas tumbuh subur di mana-mana. Orang sekarang itu tegaan. Di Indramayu satu keluarga 5 orang dibunuh. Di Surabaya ya, wanita gadis dari Lamongan ngekos di Sambikerep, Surabaya Barat, dibunuh, dicacah-cacah oleh pacarnya yang dari Medan, dibuang jasadnya 65 lebih, ada yang ratusan, di Pacet Mojokerto sana. Ditemukan sudah. Lah, kok tega ya, ada manusia seperti binatang ya. Ini gara-gara apa? Minta dibelikan HP. Ya semuanya gara-gara ada harta juga. Uang dan uang. Oleh sebab itu ekonomi itu penting. Lah kalau ekonomi kita kalah ya, maka itu tadi kepepet, nggak ada
hukum halal haram nantinya. Namanya orang kepepet. Orang kepepet dipangan gak ada ya akhirnya ya segitu. Terus habis itu kita harus bekerja keras. Jangan mendengarkan ceramah Habib-Habib, jauhi Habib-Habib itu. Bahaya dalam masa depan kita di dunia sampai di akhirat. Kita tersihir. Diajak untuk malas bekerja. Kalau kita dekat dengan mereka, kita diperas. Ya, kita dibodohi. Didoktrin misalkan Habib Abdurrahman As-Segaf bisa menyetop matahari. Alasannya pasti begini. Bagi mukibin ya. Nek dikersakno Gusti Allah lah ya iso. Tidak bekerja, tidak makan kasab tapi makan doa. Ini seperti Habib Muhammad Faris Al-Mutohar itu ya. Bisa mendatangkan makanan dari surga kok. Nggak usah bekerja. Nah ini akhirnya akan timbul rasa tomak, ngarep-arep piwewe wong. Dia nggak bekerja dengan kemampuannya, lalu akan meminta-minta. Sama seperti dukun pengganda uang. Dia tidak berhasil membuat dirinya kaya, lalu dia akan menipu lainnya. Ya, yang lainnya tamu pasiennya itu ditipu, menuntut terus akhirnya diracun saja, dibunuh. Nah itu pasti begitu. Gitu. Kecuali tobib ya untuk menyembuhkan penyakit lahir batin itu beda. Ada mahar seikhlasnya, secukupnya, sepantasnya, nggak apa-apa. Itu sama dengan dokter ya, dokter suwuk gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seperti dukun penggandaan uang, itu pasti akan mengorbankan pasiennya karena tidak berhasil untuk membuat dirinya kaya, hanya bisa kaya dengan menipu lainnya. Pak Karepet, Pak Yai, kapan BWLS Kediri dibentuk? Soalnya banyak punden diberi makan Mbak Alawi padahal nggak ada jasadnya. Pak Karepet ini dari Kediri, Kediri kelihatannya sudah sih, tapi belum khusus lagi. Kediri belum khusus. Ini kan banyak yang kritisi. Kemarin Habib Lutfi bin Yahya di Lirboyo Kediri ketika ceramah ada muqaddimah. Alhamdulillahi al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, kan begitu nggih. Ada yang kritisi gitu nggih. Padahal menurut Nahwu Sorope itu enggak pas. Yang benar itu al-awwali bila ibtida. Al-awwali karena apa? Atofnya dilillahi. Kalau pakai al-awwalu tambah alhamdulillahilladzi huwa al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Ya, ini kritik buat Habib Lutfi bin Yahya dari santri-santri kita. Ya, sebenarnya muassis kiai dan santri Lirboyo kan ya ngerti sih ya. Ya ternyata lebih alim sampean kabeh. Tapi belum terbuka namanya orang pintar tapi keblinger kan seperti ini. Mohon maaf. Saya juga banyak dikritik oleh kawan-kawan. Kalau yai silsilah nasab keilmuannya sampai Lirboyo dari jalur mana? Saya jalur ketiga malah. Guru saya itu Romo Kiai Haji Muhammad Yunus langsung berguru dengan Mbah Yai Manap Abdul Karim. Ayo. Jadi kalau melalui Yai Mahrus Ali Lirboyo, ya Yai Idris itu mantu, gitu loh. Mbah Yai Manap itu putri-putri, nggak punya putra. Jadi semua kiai Lirboyo itu mantu semua. Jadi kalau menurut sanad keilmuan dan sanad kenasaban biologis itu lebih kuatan yang jalur laki-laki. Nah, tapi saya langsung dari guru saya langsung Pak Yai Manap Abdul Karim, asli dari Magelang, Jawa Tengah itu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillahi al-awwali bila ibtida. Harus li al-awwali bukan al-awwalu, wal akhiri bila intiha. Bila intiha ya oleh hamzah wasol gitu ya. Nah, dalam hal Nahwu Shorof saja kadang-kadang Habib Lutfi ya keliru. Kadang-kadang saya juga keliru. Oh, namanya nggak belajar dulu. Ngaji live streaming seperti ini kan nggak belajar saya. Oh, langsung ya. Oke. Pak Buger, Pak Kodo, alhamdulillah masih ada manusia yang peduli dengan keselamatan umat terus maju semakin. Nggih, siap doa panjenengan Pak Kodo, nggih sama-sama. Pak Abdan Sakuro, nggih. Burung dara. Ada burung dara ya. Pak Lencai Boncai, oh dari Malaysia. Salam sekejap teram, udah ada. Bit Bavin Kopi Bah, ini muhibbinnya Habib Aziz Jazuli. Nggih, matur suwun Pak Gavin, Pak Sales Tiram, Pak Lencai Boncai, nggih nanti
habis ini mengikuti live streamingnya Gus Aziz Jazuli, karena beliau senang bercanda, memanggil Habib semua. Nah, secara umum panggilan Hadramaut itu kan ya Habib, Habib kekasihku atau Mas lah, sayang gitu. Misalnya itu. Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak Gavin, sama-sama terima kasih. Pak Kerebet, Desa Pelemahan, Bogo, Kediri, Batu dijadikan makam. Oh, kapan-kapan kita teliti. Kami ini ada di mana-mana. Nggih. Desa Pelemahan, Bogo, Kediri, Batu dijadikan makam. Ini gara-gara itu tadi. Jadi kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan spiritual, ya jadinya akan jomplang nih. Akhirnya hal-hal yang tidak masuk akal, tidak rasional itu ya dilakukan. Kadang-kadang itu tadi semuanya itu rujukannya ke Habib, karena Habib itu memiliki khodam jin, entah muslim entah fasik saya kurang tahu, tapi mungkin khodam jin. Dan jin itu juga membisiki para mukibin untuk tetap setia kepada tuannya. Pak Atem Sakuran, Anda tahu tidak kalau amalan rotib buah dijadikan bahan dukun karena kepercayaan bagi Habib dan Kiai? Piye karena rotib Al-Haddad itu sudah kembali ke rotib Ar-Rifai, rotib Ba'abud, rotib Al-Atos, ya. Setiap marga itu memiliki rotib masing-masing. Ya, kadang-kadang yang tidak punya, tapi banyak yang mengikuti rotib yang terkenal, rotib Al-Atos, rotib Ba'abud, ya. Wirid khusus untuk klannya masing-masing. Dan itu ada sejenis kayak azimat, ya, penguat. Ya, akhirnya banyak orang yang terlena, akhirnya sulit untuk keluar dari lingkarannya itu. Kemarin tuh saya juga wawancara, ada Habib-Habib datang ke rumah, langsung pintu-pintu itu didongani supaya apa? Rumah ini tunduk semua. Ya minta uang langsung. Pak Kodrat, aku ciptaan bumi dan langit untuk yang jelas. Kita diadu domba dari zaman ke zaman. Kita harus bersatu. Begini loh. Masalah adu domba itu sebenarnya saya sarankan jangan mau diadu domba. Kalau semua ingin mempertahankan kebenaran versinya masing-masing, ya ayo duduk bersama mana kebenaran yang lebih ada tuntunannya. Kalau kebenaran versi kita mungkin bisa salah, ya, karena harus ada kebenaran di atas kita, kebenaran yang hakiki. Ada aturan dari Tuhan kita, lalu aturan Nabi kita, aturan yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Itu namanya ayo rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah, kita waktasimu bihablillah. Jadi kita bersatu dalam kebaikan, mau bersatu dalam kedaliman kan tidak boleh, Pak Kodran. Pak Sarim no zaman guys, setan telah menguasai mereka yang menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Pak Syarif Nur Zaman KS. Setan itu adalah sifat yang melekat pada manusia dan jin. Jika setan itu melekat pada satu tempat, ya misalkan batu atau pohon atau benda lainnya, itu bisa juga terjadi. Tapi dia berwujud jin dimensi 4. Nggih. Tak lepet oleng ya nggih, siap nggih. Kembali kepada kitab Badlul Maun, menyerahkan bantuan, pemberian bantuan bagi para penderita taun. Ini untuk peringatan bagi kita semua bahwa sebenarnya kiamat 100 tahun sekali itu sudah terjadi. Jadi kalau mungkin ada yang belum paham tentang definisi kiamat itu kebangkitan manusia. Lah apakah nantinya akan ada kiamat global atau kubro? Iya. Tapi kalau hancurnya semesta beserta seisinya itu masih lama. Masih perlu 15 atau 14 miliar tahun yang akan datang. Cuma kalau kiamat berskala 1 abad itu tetap terjadi. Tidak perlu menunggu lama. Setiap hari itu zaman akhir bagi orang-orang tertentu yang sudah menjemput takdirnya. Tapi di sisi yang lain masih ada orang yang dilahirkan baru di alam dunia. Ada orang yang sudah tua, ada yang dewasa, ada yang muda. Semuanya
ujung-ujungnya ya akan kembali pada kodratnya masing-masing, takdirnya masing-masing. Nah inilah yang namanya zaman wis akhir. Tapi belum berakhir secara keseluruhan. Setiap zaman itu mesti akhir kabeh. Gitu. Cuma antara 100 tahun itu di awal atau di tengah atau di akhir dari satu abad itu saja bedanya. Nah kalau kita melihat fenomena yang ada ya, kalau misalkan zaman sekarang zaman wis akhir ya nggak salah. Tapi bukan akhir dari segalanya. Di satu sisi misalkan kita bingung mencari uang ya. Di sisi yang lain orang bingung membuang uang. Di sisi yang lain orang tidak punya anak, tidak punya istri atau punya suami. Tapi di sisi yang lain orang banyak anak. Terus dinamis kehidupan manusia sekarang ini. Jadi bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi ya untuk kita tafakuri bersama bahwa ternyata yang namanya siklus itu berjalan terus. Misalkan kemarin malam itu ada blood moon ya, gerhana bulan berwarna merah darah misalkan. Itu kalau menurut ajaran kita ya tidak boleh ditafsiri ya dengan hurufah. Tapi kalau misalkan menurut Titan, ada ilmu Titan namanya. Ilmu Titan itu kalau misalkan ada gerhana bulan di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud ya, itu biasanya akan ada banyak wabah dan penyakit yang diderita dan banyak perubahan dan pejabat pemerintah itu mengalami kebingungan. Ya ternyata kan ya hari ini kan 5 menteri diganti ya banyak yang bingung. Begitu juga banyak pejabat yang kena jerat ya, korupsi dan lain sebagainya itu. Jadi apakah itu gara-gara gerhana? Enggak. Cuma kalau secara ilmiah ya bisa dijelaskan. Itu ilmu Titan itu aja. Karena apa? Setiap peristiwa atau ciptaan Allah Ta'ala itu pasti ada guna dan faedahnya. Ada ayat yang harus kita baca lalu kita ambil intisarinya. Tapi bagi orang yang tidak berilmu ya terus sia-sia. Padahal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Cuma jangan disangkut pautkan dengan kematian anak raja seperti pada zaman Nabi kita dulu atau gerhana ini Said Ibrahim wafat, enggak begitunya. Nggih. Berikutnya dari pembaca masalah. Nggih. Jadi untuk kitab Badlul Ma'un ini panjenengan baca-baca sendiri nggih. Jadi intinya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya dari Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ada keterangan tentang sebab musababnya kitab ini dicatat ya. Ini manuskripnya disertakan juga manuskripnya ada. Intinya kalau pas ada penyakit atau wabah menular itu taun jangan sampai kumpul-kumpul bareng. Walaupun berdoa bersama istighosah semua jangan. Hindari. Karena pernah dicoba dulu di Damaskus itu malah justru doanya sia-sia. Sia-sianya bagaimana? Pertama kali cuma berapa ratus orang yang terjangkit wabah pes itu malah justru menjadi 4.000, 7.000 dan banyak puluhan ribu yang kena. Jadi semua itu harus dilihat dulu sikonnya. Sama seperti kemarin ada larangan Jumatan, larangan pertemuan harus pakai masker dan lain sebagainya. Itu kan ya termasuk bagian daripada usaha untuk meminimalisir korban dari rakyat. Walaupun begitu Indonesia saja kena 150.000 korban. Keluarga saya kena 2. Itu. Jadi ini dengan baca mudah kok. Bahkan kalau misalkan ingin terjemah bahasa Indonesianya ada juga. Tapi ini sementara saya sertakan yang bahasa Arabnya saja karena ini kebanyakan kan kiai-kiai pesantren atau ulama-ulama ya. Kalau dikasih yang bahasa Indonesia itu kurang mantep gitu katanya. Jadi nanti diimbangi dengan kitab Fafiru Ilallah ya, masalah
patine Ya'juj Ma'juj gara-gara Allah mewelas nurunake pirang-pirang ular. Lah ini kan masuk kajian klasik. Kajian klasik sama seperti ketika memahami bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah siluman. Ya'juj Ma'juj itu manusia sama seperti kita. Orang-orang Eropa itu Ya'juj Ma'juj campuran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habib keluarga besar PKI Aidit. Pak Arek, Ya'juj Ma'juj napa niku sami kalian globalis? Bisa juga, ada hubungannya. Ada hubungannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca tulisan panjenengan yang awal tadi sambil tetap membaca yang terbaru. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, kitab yang kemarin dibaca seperti Sirah Nabawiyah, tapi bahasa Jawa pada peringatan Maulid di Keraton Yogyakarta itu aslinya nama kitabnya apa? Oh, terjemah berjanjian mungkin, nggih. Itu sama seperti sejarah Rasulullah, seperti Tarikh Nurul Yakin itu loh, nggih. Nanti kami teliti lagi, nggih. Kami belum menyimak yang dibaca di Keraton Jogja kemarin itu, nggih. Intinya terjemahan basa Jawa, nggih. Peringatan Maulid Nabi di Keraton Jogja. Kalau di Solo itu kan sekaten, ya. Kalau di Sukolilo itu meronan. Nggih. Pak Cipta Wayu ya, sampeyan penghuni dimensi 1 dan 2 siapa saja? Bisa juga manusia. Bisa juga manusia yang turun derajatnya dari dimensi 3 malah turun ke dimensi 2 dan 1. Tidak meningkat ke atasnya. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Karena apa? Misalkan ada manusia, dia membunuh sesamanya, 5 orang di Indramayu dibunuh semua. Terus dia setelah mati jiwanya kemana? Dia akan turun derajatnya. Bukan derajat manusia itu. Pembunuh itu berarti derajatnya hewan buas. Dia akan dipenjara di alam barzahnya jika dia meninggal dunia. Dimasukkan ke dalam batu atau pohon-pohonan sebagai bentuk daripada tahanan sementara sebelum hari kiamat. Ya, dihadirkan. Ya bisa menunggu waktu yang cukup lama. Dimensi 1 sama dengan kalau kita kan dimensi 3 nggih, di satu ruangan ini. Bayang-bayang kita itu dimensi 2 nggih. Pak Cipta Wahyu. Bayang-bayang kita dimensi 2. Lah dimensi 1 itu garis lurus, dia tidak terlihat oleh mata kita. Lah manusia yang bisa memiliki ilmu, bisa turun dimensi dan bisa naik ke dimensi di atasnya itu bisa juga. Misalkan ini ada nyamuk, dia selalu miring itu langsung tidak terlihat oleh mata. Jadi dia hanya garis lurus saja. Setiap yang terlihat oleh mata yang tetap tangkap oleh panca kita itu namanya dimensi. Setiap dimensi itu memiliki ruang masing-masing ya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau kita ini dimensi 3, apakah manusia bisa menurun ke bawah dimensinya? Bisa, karena dia sudah tidak berperilaku selayaknya manusia. Ada manusia membunuh 1000 orang gitu ya. Nah, berarti dia tidak layak untuk meningkat menjadi ahsani takwim. Dia ibarat orang ujian itu gagal, gak sampai lulus, gak sampai dia meningkat ke derajat manusia yang lebih tinggi lagi di alam akhirat ya, di hari kiamat nanti. Gitu, nih penghuninya sama-sama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Pak Gavin direct, Pak Maulana Z, saat saya mendalami tafsir surat Al-Baqarah, saya merasa sifat Ba'alawi mirip dengan Bani Israel. Nggih, memang kalau diteliti ke atas ya ada kesamaannya. Contoh dalam Al-Baqarah ayat 74, bagaimana kerasnya hati mereka untuk menerima kebenaran. Nggih, Al-Baqarah ayat 74, nggih, Pak Maulana Z. Saya bacakan, nggih. Surat Al-Baqarah ayat 74. Nah, ini namanya langsung, siaran langsung ya begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul adzim nggih. Atos saat ini summa qasat qulubukum fahya kal hijarah, tidak hanya kal hijarah malah au asyaddu qaswah. Nggih leres angel tuturane angel aturane nggih. Dinasehati malah ganti nasihati, malah bersumpah serapah gak gelem ngakoni nek awakmu kabeh Mbak Alawiku dudu cucu nabi tapi palsu, ngaku-ngaku asli ngono lho. Tapi gak iso terima ya, karakteristiknya itu kepengen dihormati, kepengen dadi imam, kepengen nguasai, gak gelem dadi makmum, gak gelem dadi umat rakyat masyarakat biasa, kelas klan tertinggi, kasta Brahmana ala Indi. Nggih, Pak Maulana Zain, nggih. Pak Nurhadi, kenapa bisa manusia sekarang tega membunuh sesamanya tanpa belas kasih, Pak Kiai? Ada wanita yang dimutilasi menjadi 65. Oh, nggih. Ini berita yang ada di Pacet, Mojokerto, di gunung ya. Pacet itu kan ya dataran tinggi. Nggih, wanita dari Lamongan, anaknya penjual sempol ya. Kasihan, kuliah di Universitas Trunojoyo, Bangkalan. Yang laki-laki yang bunuh itu juga sama-sama teman kuliah, tapi lulus. Kos bareng mungkin dikasiri di Sambikerep, Surabaya Barat. Nggih. Gelap mata, gelap hati, melupakan segalanya. Kadang-kadang manusia itu fisiknya, ragawinya, badaniah, jasmaninya, tapi jiwanya bisa kerasukan syaitoniyah, bukan muqaddasah, hewaniyah, syaitoniyah, hayawaniyah, nafsu amarah, sehingga akal sehatnya tidak berfungsi. Membunuh orang, memutilasi kayak hewan saja. Manusia itu ahsani takwim. Kalau dilihat dari sebab musabab, apa rahasia di balik ini? Ya wallahu alam. Apakah ini merupakan musibah, ujian bagi korban? Bisa juga. Atau mungkin balasan. Ya wallahu alam. Nanti kami tidak menyampaikan ada rahasia di balik ini, wallahu alam. Kalau Nabi Khidir membunuh anak kecil itu gara-gara beliau tahu nanti anak kecil ini akan memurtadkan, mengkafirkan, membuat kafir ya orang tuanya, dibunuh saja. Ini bagaimana? Ya, kalau kembali kepada takdirnya Allah Ta'ala ya memang begitulah yang harus dijalaninya. Kalau kita lihat misalkan kasus pembunuhan 5 anggota keluarga di Indramayu itu kan ya, Sahroni, Bapak Haji Sahroni itu kan ya orang yang ahli ibadah juga, ya kan, ahli sedekah juga. Terus kenapa malah dibunuh? Matinya kok begitu ya? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini kalau kita belajar ilmu hakikat itu ya, kita secara syariat tetap menyalahkan pembunuhnya. Secara hakikat semuanya sudah kembali kepada hukum Allah Ta'ala. Cuma pembunuhnya harus tetap menerima akibat dari perbuatannya, baik di dunia sampai di akhiratnya. Membunuh orang, lah gimana? Kenapa Indonesia sedikit-sedikit membunuh, di Sidrap, Sulawesi Selatan ya, ada perempuan dibunuh juga. Banyak membunuh. Ada ibu yang membunuh kedua anaknya dan dia bunuh diri sekalian gara-gara hutang. Kok enak membunuh itu bagaimana ya? Padahal manusia itu ahsani takwim. Kok bisa terjadi di Indonesia? Ya faktor ekonomi dan alam yang tidak menunjang itu juga bisa. Semuanya saling terkait. Tapi kembalikan kepada hakikatnya. Hakikat, tapi jangan hakikat saja. Syariatnya juga harus kita perhitungkan. Tidak boleh hanya sekedar wes takdiri ngono, nggak bisa seperti itu.
Harus dicari dulu sebab musababnya secara syar'inya seperti apa. Nggih. Gampang-gampang membunuh orang. Padahal membunuh orang itu, membunuh orang, menyakiti fisik misalkan, itu aja dosanya besar. Sakit, apalagi ini menyakiti sampai mematikan. Apalagi sampai memutilasi seperti hewan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pak Jagunur, dia kuasai nggih monggo. Bu Zanjeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kiai. Benarkah salah satu cucu Rasulullah Hasan Husain sifatnya keras? Ada Mukibin Akut bilang bahwa banyak Habib sifatnya keras karena salah satu cucu Rasulullah sifatnya keras. Enggak. Habib yang sifatnya keras misalkan seperti di Rizik Sihab itu bukan meniru Husain bin Ali bin Abi Thalib, enggak. Cucu Rasulullah dari jalur Sayyidah Fatimah, dari putra Ali bin Abi Thalib, misalkan Sayyid Husain yang keras itu keras secara ideologi, dinasihati kebenaran, terima. Kerasnya itu dalam hal politik, Bu Zainzeta. Tegas, bukan keras, tegas. Prinsipnya itu, idealismenya itu tinggi. Bahwa Yazid itu tidak berhak menjadi khalifah. Harusnya setelah Muawiyah meninggal, harus ada keturunan dari Rasulullah yang menjadi pemimpin Islam. Nah, inilah yang namanya politik dalam Islam itu selalu begitu. Nggak ada politik yang mulus, halus, halal 100% itu nggak ada. Korban dan korban untuk kepuasan politik. Tapi dengan adanya dinasti Bani Umayyah itu ya Islam bisa berkembang ke Eropa, ya ke Afrika, bahkan sampai ke Indonesia. Nih, Bu Zanjeta. Jadi kalau misalkan ada Mukibin yang dalilnya seperti itu, cucu Rasulullah enggak. Sekarang itu apa? Kami itu keras kepala itu bukan keras kepala dalam masalah kebenaran. Keras kepala dalam hal apa? Kezaliman, kebodohan. Tidak mau menerima kebenaran. Keras kepalanya itu berbeda dengan keras kepalanya Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan dari Mukibin tersebut keliru. Keras tidak seperti itu. Keras itu seandainya di Rizik Sihab misalkan kumpul, gini tak nasihati, kamu itu dari marga Syihabuddin itu bukan cucu Rasulullah, terputus 650 tahun marga Syihabuddin itu sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Muhammad Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Shahibud Darab bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbad. Itu orang-orang yang fiktif, buatan abad 9 Hijriah. Jadi nyambung ke Rasulullah itu dicantol-cantolkan ke Bani Jadid. Jadi nggak benar ya, dinasihati seperti itu malah marah-marah. Harusnya kan mana buktinya, kan begitu. Misalkan saya sampaikan kepada Mukibin cerita-cerita khurafat yang bukan karomat, Mukibin tetap akan ngeyel. Nek dikersakno Gusti Allah lah ya iso. Nek nggak percaya karomah, orang yang tidak percaya karomah itu Wahabi, kan begitu ya. Begini loh, Qudratullah, iradatullah itu sesuai dengan sunnatullah. Coba saya tanya, apakah Allah mampu menurunkan uang 10 triliun di hadapan saya? Jawabannya bagaimana? Jawabannya ya, nek jenengan bilang tidak mampu ya salah, mampu ya salah. Yang benar bagaimana? Allah sesuai dengan iradah dan kudrohnya mampu menurunkan uang 10 miliar di hadapan saya. Namun Allah tidak melakukannya karena terkena hukum sunnatullahnya. Kalau saya ingin mendapatkan uang 10 triliun, maka saya harus bekerja, berusaha, berproses, berdoa. Maka akan terkabul cita-cita saya. Begitu, melalui proses kun. Itu proses fayakun baru terwujud cita-cita saya. Itu pun nggak harus 10 triliun, sesuai dengan harapan saya. Sama seperti itu. Mi'raj 70 kali ini dikersakno Gusti Allah ya iso. Allah tidak ngersakno seperti itu. Karena apa? Mi'raj itu kersane Gusti Allah. Rasulullah itu tidak ingin Mi'raj, tapi Allah yang menginginkan. La Al-Faqih Al-Muqaddam, Abdurrahman Al-Masyhur, Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu atas karepnya sendiri. Al-Faqih Al-Muqaddam itu atas karepnya dewi gitu. Ya berarti bukan Mi'raj.
Itu buatan sendiri. Gak usah alasan ya Allah ngersakno lah ya iso, nggak bisa begitu. Allah itu sesuai dengan sunnatullahnya. Sunnatullah itu kebiasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila itu. Oke. Kalau mukjizat itu bisa juga. Di halaman 123 Al-Masra'ur Rawi cetakan pertama itu kalau jenengan baca dari atas yang kami sertakan di postingan yang pertama hari ini, kami hari ini 2 postingan kami sertakan sama satu kitabnya itu ada bahwa karomahnya wali itu bisa melebihi mukjizatnya Nabi kok, termasuk Ihya'ul Mauta ya, termasuk terbang ke udara ya, terus jalan di atas air gitu. Sama seperti itu karomahnya. Jangan baca Al-Masra'ur Rawi cetakan pertama halaman 123. Kalau yang Abdurrahman As-Segaf itu kan halaman 140. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Jadi jangan sedikit-sedikit nggak percaya karomah Wahabi. Kamu kena doktrin itu namanya. Terkena doktrin pembodohan. Oleng namanya. Nggih. Itu nggih. Pak Nuradi, Pak Jagun, Pak bisa cerita nggih. Pak baca selawat. Mana ada seorang waliullah maka menyerobot yang bukan haknya. Ada lagi ketua sufi sedunia tapi nggak kelihatan sholatnya. Apakah kalau sholat sembunyi dari jamaahnya? Harus didengar Pak baca selawat. Habib Ja'far Al-Kaf itu bukan waliullah. Tapi sebagai rasa hormat saya ziarah. Saya doakan beliaunya, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal baik dan ibadahnya. Cuma saya waktu di makam Ploso, Jati Kudus itu saya tidak melewati jalan yang diplester, dicor di atasnya makam-makam warga sana, itu saya nggak mau. Karena saya sendiri sudah memfatwakan haram. Jangan sampai terjadi perang Jawa kedua. Tidak hanya jalan raya yang dipatok-patok tanah makam leluhurnya Raden Mas Antowiryo di Tegalrejo sana, tidak, tapi juga untuk rel kereta api juga rencananya. Itu bangkit melawan kesewenang-wenangan. Coba kalau nggak ada yang melawan, meluruskan seperti yang ada di Pemalang. Semua makam desa nanti akan ada habibnya. Sing jogo itu waliullah. Brandingan, settingan. Terus akan jadi apa? Yang hidup dijajah, yang sudah mati juga dijajah secara supranatural, spiritual. Bagaimana? Lebih baik kiai-kiai setempat, tokoh-tokoh ulama-ulama setempat saja. Dikijing sementara nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan merampas. Kalau saya secara pribadi, saya sudah pesan kepada keluarga, jangan terlalu mengkultuskan makam saya. Kalau untuk pengamanan, misalkan kalau di hutan ya ditutupi dari gangguan hewan misalkan. Ya mungkin ditutup apa itu. Nggak usah dikasih nama saya, nggak usah. Ya. Wahabi lagi. Makanya putrane Kanjeng Nabi di Makkah sana yang nggak ada yang seperti di Indonesia. Habib itu hidup biasa, setelah meninggal dunia luar biasa. Hidup jadi ODGJ, meninggal dunia jadi waliullah. Hidup tidak ada gelar Al-Habib, Al-Alim, Al-Allamah. Setelah mati ditulisi di batu nisannya itu Al-Habib, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Wali ditulisi. Bagaimana? Kita ini yang mudah dibodohi saja. Baca sholawat. Nggih. Urip ngrepoti wong, mati yang ngrepoti wong. Orang no manfaatnya. Pak Nuradi, apakah ada isyarat gerhana bulan blood moon kemarin Pak Yai? Isyaratnya adalah kita supaya berdoa. Ada sholat gerhana itu, kan ada sholat gerhana itu. Jadi sholat gerhana itu tujuannya adalah berdoa. Karena doa itu bisa merubah takdir yang tidak baik bisa menjadi baik. Gitu. Jadi takdir dirubah dengan doa dan usaha yang kuat. Jadi kalau misalkan ada gerhana-gerhana itu, ya kalau menurut ilmu Titan itu, apakah boleh digunakan? Ya kalau enggak ya ditinggalkan saja. Jadi nggak perlu pakai primbon ilmu Titan. Kitabnya juga ada. Tapi kitab yang membahas tentang hikmah. Jangan mencari bahasan di dalam kitab fikih. Oh, enggak nyambung. Pak Kodrat, aku ciptaan bumi.
Langit untuk nggih, siap. Kurang sedikit nggih. Closing. Pandur hati nggih. Karena waktu yang membatasi kita, closing statement-nya adalah bahwa 200 juta itu tidak hanya Ya'juj Ma'juj saja yang meninggal dunia gara-gara wabah pes di Eropa, tapi di seluruh dunia, mulai dari Timur Tengah, Afrika, bahkan sampai Cina. Itu kalau di total perkiraan ada 200 juta nyawa melayang. Itu adalah peringatan bahwa dulu pada tahun 1346 sampai 1353-an Masehi di Eropa, abad 14 Masehi itu terjadi huru-hara. Tidak ada anak yang ingat lagi bapaknya atau orang tua ingat anaknya, sama seperti keterangan dalam kitab suci kita. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyar utilat. Bahkan sampai amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada, dan seterusnya. Karena apa? Waktu itu tuh orang hanya mikirkan keselamatan hidupnya saja. Gonjang-ganjing. Eropa 2/3 populasi penduduknya musnah. Perlu waktu 200 tahun setelahnya untuk bangkit kembali, normal kembali. Begitu juga Eropa. Bahkan kitab Badlul Ma'un ini, Fi Fadli Ta'un, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga merekam peristiwa tersebut walaupun tidak pas pada tahun itu. Setelahnya menjalarnya wabah pes itu tidak hanya 6 tahun di Eropa saja, tapi merembet sampai Timur Tengah, sampai ke Mekah. Bahkan Mekah itu berlarut-larut sampai ke Indonesia sebagian. Ini Mbah Sunan Ampel belum lahir. Mbah Sunan Ampel kan wafatnya 1481 ya. Ini masih zaman kerajaan Majapahit setelah Singosari. Terjadi hal seperti ini karena arus perdagangan, interaksi antara sesama manusia melalui kapal. Ini dari gara-gara kutu ya, atau jenis bakteri yang menempel pada hewan pengerat alias tikus, lalu merembet ke manusia, dan dari manusia ke manusia antar udara yang dihirup ya, oksigennya sudah tidak bersih lagi. Ini adalah bukti bahwa kiamat itu sudah terjadi. 200 juta. Sebab itu mari kita berhati-hati dan kembali kepada ayat suci bahwa Allah sudah menerangkan selain dari watarokna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din dalam perang dunia pertama dan kedua. Begitu juga sebelumnya abad 14 Masehi itu ada persaingan dagang antar bangsa-bangsa Ya'juj Ma'juj itu. Akhirnya diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa penyakit atau wabah pes taun itu, sehingga menewaskan 60 juta Ya'juj Ma'juj Eropa. Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang Rusia dan Eropa sekarang ini. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga bisa kita kembangkan sendiri penjabarannya, dan kita baca kitab Badlul Ma'un ini secara mandiri di rumah panjenengan semua. Semoga dapat membawa banyak manfaat walaupun sedikit dan sebentar ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan.
Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.